Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Usama, selamat datang di acara Positus Podcast SIT Usama. Bersama saya Ustazah Olive yang akan beberapa menit ke depan menemani Ananda Solihah dan ayah bunda di rumah. Dan kita akan membahas mengenai hal-hal menarik seputar dunia pendidikan, khususnya di lingkungan SIT Usama, Kota Tegal tentunya. Sahabat Usama yang berbahagia, hari ini kita akan mengulas beberapa hal menarik bersama narasumber kita. Namun, sebelum berkenalan dengan beliau, yuk kita saksikan video berikut ini. Check it out! Sahabat Usama, pandemi COVID-19 telah memunculkan kebijakan baru di bidang pendidikan. Seperti yang kita tahu, sejak pertengahan Maret 2020, sekolah telah menerapkan sistem pembelajaran dari rumah atau yang bisa kita sebut yaitu BDR, belajar dari rumah. Namun, di tengah pandemi yang masih berlangsung hingga kini, ternyata tidak sedikit dari siswa-siswi SDIT Usama Kota Tegal yang menorehkan banyak sekali prestasi. Nah, Positus kali ini akan membahas tentang prestasi di masa pandemi. Bersama saya sudah hadir narasumber kita yang Masya Allah sekali dari teman-teman SDIT Usama dan warga sekitar Usama pasti sudah kenal beliau. Beliau adalah kepala sekolah kita, Ibu Nurbaiti. Assalamualaikum Ibu Nurbaiti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Akhir-akhir ini kegiatannya apa Bu selama di sekolah? Alhamdulillah untuk aktivitas tetap seperti biasa, beraktivitas di sekolah. Kemudian juga alhamdulillah sudah 2 bulan ini kami mengadakan pelatihan untuk guru-guru untuk bekal untuk pembelajaran daring lebih berkualitas lagi, lebih meningkat lagi untuk menambah pengetahuan dan wawasan guru-guru. Wah, Masya Allah. Jadi walaupun di masa pandemi seperti ini, guru-guru tetap aktif ya Bu? Iya, Insya Allah. Dan akhirnya juga menambah ilmu lagi untuk guru-guru yang ada di sekolah. Oke, harapannya bisa meningkatkan kualitas untuk pembelajaran di SDIT Usama ke depannya. Berarti itu kegiatannya selama 1 pekan atau bagaimana itu Bu? Insya Allah untuk tiap bulan nanti akan ada kegiatan seperti ini. Kami difasilitasi oleh CSIT Pusat untuk sekolah online CSIT yang untuk guru-gurunya. Oh, Masya Allah. Diperuntukkan untuk guru-guru. Insya Allah sangat bermanfaat sekali ya Bu. Insya Allah, dan harapannya bisa meningkatkan kualitas. Masya Allah. Nah, menurut Ibu Baiti sendiri, bagaimana sih pembelajaran di SD Usama, terutama saat masa pandemi seperti ini? Ya, untuk kebijakan pembelajaran di SDIT Usama sendiri, kami menerapkan seperti yang sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan bahwa kita belajar dari rumah ya, belajar dari rumah, dan alhamdulillah kita menerapkan pembelajaran secara online juga dengan beberapa platform pembelajaran. Kita menggunakan Google Classroom, kemudian kita juga menggunakan grup-grup Telegram dan grup WhatsApp untuk kita menyampaikan materi-materi ke anak-anak didik kita. Oh, Masya Allah. Berarti nggak cuma satu platform aja ya Bu? Iya. Untuk, nah itu kan ada tadi Google Meet, ada Google Classroom, iya, ada WhatsApp dan Telegram. Itu kira-kira semua untuk semua jenjang atau dibatasi Bu? Jadi kelas 1
23, 4, 5, 6 itu berbeda atau tetap sama? Iya, ada beberapa pembagian ya. Kalau untuk kelas bawah, kelas 1, 2, 3 kami menggunakan Telegram dan WhatsApp. Kemudian untuk kelas atas, kelas 4 sampai kelas 6 kita menggunakan Google Classroom. Kemudian kalau untuk pembelajaran secara online yang kita semuanya gunakan, insya Allah untuk Zoom meeting, kemudian Google Meet itu diterapkan untuk semua level kelas. Untuk selama pandemi ini, belajar dari rumah ini, kira-kira kendalanya apa ya Bu? Untuk kendala sendiri sebenarnya mungkin untuk kami sendiri itu bukan merupakan kendala ya, tetapi itu bisa menjadi sebuah tantangan buat kami, terutama mungkin pendidik yang ada di SDIT Usama sendiri, bahwa dengan adanya pembelajaran daring ini atau pembelajaran online ini, maka pendidik di SDIT Usama itu lebih dituntut untuk lebih berkreativitas yang lebih lagi, lebih kreatif, lebih inovatif lagi seperti itu, sehingga ketika menyampaikan pembelajaran ke anak-anak itu bisa lebih bervariasi, sehingga meskipun anak belajarnya dari rumah, tetapi mereka tidak bosan karena apa yang disampaikan oleh guru-gurunya itu hampir mirip seperti yang ketika mereka pertemuan tatap muka, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mereka bisa melihat gurunya secara langsung mengajar, mungkin menggunakan papan tulis seperti itu, mereka pun bisa sebenarnya meskipun mereka di rumah, mereka juga bisa melihat secara langsung, meskipun ini secara online atau virtual, mereka hanya dari rumah melihat video pembelajarannya saja, tetapi mungkin itu juga bisa menjadi ini ya, untuk sebagai alat menyampaikan materi secara online kepada anak-anak didik kita. Jadi selain video pembelajaran juga mungkin hal-hal yang lain yang bisa memunculkan rasa senang anak-anak didik kita meskipun mereka belajarnya dari rumah. Wah, betul sih. Betul banget sih Bu. Apalagi di masa pandemi ini, betul yang Bu Betty sampaikan, guru itu dituntut untuk lebih kreatif gitu. Saya juga mengalami sendiri Bu. Jadi sebetulnya saya belum bisa, karena saya dituntut untuk bisa, akhirnya saya menekuni itu dan alhamdulillah jadi lebih mampu begitu. Masya Allah sekali ya Bu. Dan yang saya lihat itu dari setiap level kelas, dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu semuanya tuh kreatif sekali nih Bu. Dari mulai videonya, terus cara penyampaiannya juga ya Bu. Seperti kalau buat video itu tidak monoton hanya mengajar saja, tapi ada diselingi dengan musiknya, terus ada animasinya juga, begitu ya Bu. Ya, alhamdulillah guru-guru semakin kreatif lagi. Jadi pandemi ini malah membuat guru lebih kreatif dan lebih bagus lagi dalam hal pembelajaran. Seperti itu. Dan harapannya juga meskipun nanti kita sudah PTM gitu ya, pembelajaran tatap muka, insya Allah itu pun masih bisa kami pergunakan untuk dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dari sisi pembelajaran untuk anak-anak kita. Nah Bu, di tengah pandemi yang masih berlangsung ini, kebijakan BDR kan masih berjalan ini Bu. Nah di SDIT Usama ini banyak gak sih Bu yang berprestasi sekali walaupun di masa pandemi seperti ini? Kira-kira itu prestasinya di bidang apa? Terus kemudian anandanya siapa saja ya? Pasti kan dari sahabat Usama ini kan pasti ingin tahu, wah ini SDIT Usama itu sudah memperoleh prestasi apa saja ya yang sudah diterima selama pandemi ini begitu. Ya, alhamdulillah meskipun kondisinya pandemi seperti ini, tetapi tidak menyurutkan langkah anak-anak didik kita yang mempunyai bakat seperti itu ya untuk memaksimalkan potensinya dengan mengikuti beberapa perlombaan-perlombaan. Seperti alhamdulillah kemarin di tahun 2020 ya, karena ini kita sudah memasuki 2021, di tahun 2020 itu ada beberapa ananda kita, prestasi dari anak-anak didik kita. Salah satunya itu Mbak Arifatun Ulia Hasanah ya, kelas 5. Beliau itu mendapatkan prestasi lomba Murattalil Quran ya, juara 1 untuk MAPSI tingkat Kota Tegal tahun 2020. Kemudian juga
juara 1 juga Murotalil Quran dalam rangka HUT KKGPAI SD Provinsi Jawa Tengah tingkat Kota Tegal tahun 2020. Kemudian ada juga Mbak Aska Jinan Mayaza. Oh, itu kelas berapa, Bu? Aska Jinan Malzaya ya. Malzaya itu kelas 6. Kalau tadi Mbak Ulia kelas 5, kalau Mbak Aska itu kelas 6, itu juga juara 2 lomba MAPSI tingkat Kota Tegal juga dalam pembuatan bahan belajar PAI dan budi pekerti dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Wah, gitu. berarti kelas 6 itu sudah bisa menggunakan PowerPoint dengan kreatif ya, Bu? Iya, alhamdulillah. Wah, kemudian juga sekali. ada dari sisi tadi kan berarti ada akademiknya, Iya, gitu ya. betul. Ada juga yang dalam hal olahraga ya. Ada kelas 5 Mbak Reka Lubna, Rizkyana juara 3 kategori kelas 4 sampai kelas 6 Putri kata virtual kejuaraan nasional Karate Open Wali Songo tahun 2020. Kemudian juga ada Mas Rafa. Mas Rafa ini meskipun baru kelas 4 tapi alhamdulillah sudah bisa menjadi finalis dalam kompetensi matematika tingkat nasional jenjang SJMI, SMP MTS, SMA MAN dalam rangka hari ilmiah ke-19 ya, Hima Prodi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Islam Malang. Wah, ya Allah. Jadi walaupun di masa pandemi seperti ini, anak-anak itu tetap berprestasi dan prestasinya itu Masya Allah sekali. Ya, alhamdulillah. Seperti tadi, ada yang di bidang keislaman, ada yang di bidang IT-nya, olahraga, dan masih banyak lagi ya, Bu. Hebat sekali. Itu dibimbing langsung dari gurunya atau bagaimana itu, Bu? Ya, alhamdulillah pembimbingan ini kami bekerja sama ya. Selain dari guru, juga ada pembimbingan dari orang tua dan juga ada juga dari pelatih seperti itu. Jadi di sini kami bersinergi. Selain orang tua juga membimbing dari rumah, guru juga iya. Kalau memang butuh pelatih khusus ya mereka juga dilatih oleh pelatih khusus seperti itu ya. Jadi alhamdulillah dengan kerjasama yang baik dari pihak sekolah maupun pihak orang tua dalam hal ini kerjasama yang baik alhamdulillah sehingga menghasilkan prestasi-prestasi untuk anak-anak didik dari SDIT Usama. Wah, ya Allah. Oh ya, kemarin di podcast sebelumnya itu juga ada Mbak Lulu ya, itu yang betul sekali itu, Bu. Jadi beliau itu di masa pandemi ketika di rumah saja malah menghasilkan sebuah karya. Iya, betul. Iya. Jadi dari hobi jadi bisnis ya, Bu. Wah, hebat sekali iya. itu. Wah, Masya Allah. Nah, ini yang terakhir, Bu. Kira-kira ada nggak sih, Bu, tips untuk guru dan orang tua bagaimana mendampingi Ananda selama BDR ini? Iya. Untuk saran buat guru, sarannya adalah tetap semangat ya, tetap semangat dalam memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak didik kita, karena insya Allah dengan kita memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita lewat pembelajaran yang kita berikan, yang insya Allah kita inginkan adalah pembelajaran yang berkualitas. Semoga anak-anak didik kita bisa menjadi sesuai dengan harapan kita, menjadi anak yang solihah, anak yang pintar, anak yang cerdas, dan juga tetap berakhlakul karimah. Dan untuk orang tua yang merupakan pendidik yang terbaik ya selama BDR ini, karena kan yang selalu berinteraksi langsung dengan anak-anak di rumah yaitu orang tua, maka kita mohon kerjasamanya untuk orang tua bisa lebih bersabar dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah, dan insya Allah dengan kesabaran kita lah nantinya anak-anak kita juga bisa menjadi anak-anak yang sesuai kita harapkan. Kemudian untuk anak-anak, pesan untuk anak-anak ya, meskipun Ananda semuanya belajar di rumah, tetap semangat untuk belajar di rumah. Semua pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan di Google Classroom ataupun Telegram ataupun WhatsApp ataupun yang lainnya, semoga bisa diikuti dengan baik, dengan semangat, dan
jangan lupa anak soleh dan soleha juga tetap harus menjaga kesehatan dan tetap menjaga melaksanakan protokol kesehatan ya. 5M jangan lupa apa saja ya, memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir ya, mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, kemudian menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas ya, 5M gitu. Jasakillah Bu Betty sudah hadir di acara Positus kali ini. Nah, untuk yang terakhir barangkali ada kata-kata untuk Ananda Solih-Solihah untuk menyemangati selama belajar di rumah. Iya, insya Allah tadi ya pesannya tetap semangat, jangan lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah supaya pandemi ini segera berakhir dan anak soleh-solehah juga bisa beraktivitas seperti semula, kita bisa berjumpa di kelas-kelas kita ya, pembelajaran tatap muka yang insya Allah sudah kita rindukan semuanya, baik betul. Bapak Ibu guru maupun anak-anak semua yang ada di rumah, sehingga kita dengan pandemi yang segera berakhir, semoga kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran tatap muka. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Betty. Sama-sama. Semoga pandemi ini segera berakhir dan semoga kita para guru, orang tua dan Ananda Solih-Solihah selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Usama yang dirahmati oleh Allah, pandemi bukan alasan untuk kita berdiam diri. Terus berkembangkan potensi diri kita dan hanya kepada Allah dan Rasul-Nya lah kita kembali. Demikian podcast ini, semoga memberi manfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.